Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Alallah SHMM, dan yang kami hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Rektor Abdul Aziz Wahab BAMAG, dan yang kami hormati dosen pengampu kami, Ustadzah Nina Agus Haryanti MH, dan yang kami banggakan teman-teman sekalian. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya Isnainizi akan mempresentasikan kajian kasus mengenai hukum waris menurut KUH Perdata atau disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jadi kasus ini itu membahas tentang pembagian harta warisan milik Pak Hasan yang meninggal dunia pada tahun 2026 di Surabaya. Yang mana semasa hidupnya Pak Hasan ini menikah secara sah dengan Ibu Aminah dan memiliki 4 orang anak, yaitu Ridwan, Siti, Farah, dan Ilham. Namun sebelum Pak Hasan ini meninggal dunia, anak yang ketiga yaitu Farah itu telah meninggal dunia terlebih dahulu dan meninggalkan 2 orang anak bernama Rina dan Rudi. Dan selanjutnya kita itu akan membahas masuk ke harta peninggalannya yang dimiliki oleh Pak Hasan. Yang mana Pak Hasan ini memiliki harta yang ditinggalkan. Yang pertama itu sebuah rumah yang senilai 800 juta. Yang kedua itu sebidang tanah senilai 400 juta dan juga tabungan sebesar 200 juta rupiah. Dan jika dijumlahkan totalnya itu ada sekitar 1,4 miliaran rupiah. Tetapi dalam pembagian warisan itu tidak hanya menghitung hartanya saja, kita juga harus memperhatikan apakah sang pewaris ini memiliki utang atau tidak. Dalam kasus ini Pak Hasan ini memiliki hutang sebesar 200 juta rupiah. Karena itu hutang itu harus dibayar terlebih dahulu sebelum warisan dibagikan kepada ahli waris. Nah, jadi 1,4 miliar itu dikurangi 200 juta rupiah sehingga totalnya itu tinggal yang dapat diwariskan adalah sebesar 1,2 miliar rupiah. Sedangkan menurut KUH Perdata yang termasuk ahli waris golongan pertama adalah suami ataupun istri yang masih hidup serta anak-anak kandung yang beserta keturunannya. Oleh karena itu ahli waris itu dalam kasus ini ada sekitar 4 orang. Yang pertama itu adalah istri atau dengan Ibu Aminah, yang kedua Ridwan, Siti, Ilham, serta Rina dan Rudi sebagai cucu pengganti dari Farah. Nah, di sini ada hal penting yang harus dipahami, yaitu tentang penggantian tempat atau plat servoling, yang mana penggantian tempat ini adalah keadaan di mana kedudukan ahli waris yang telah meninggal itu lebih dahulu digantikan oleh keturunannya. Karena Farah itu meninggal terlebih dahulu sebelum Tuan Hasan itu meninggal, maka bagian warisan dari Farah itu digantikan oleh kedua anaknya, yaitu Rina dan Rudi. Kemudian pembagian warisan ini dilakukan secara sama rata kepada ahli waris golongan yang pertama. Seperti itu. Nah, dalam kasus ini itu terdapat 5 bagian ahli waris, yaitu Ibu Aminah, Ridwan, Siti, Ilham, dan kedua anak dari Farah untuk menggantikan posisi Farah, seperti itu. Karena total harta bersih dari Pak Hasan itu tersisa 1,2 miliar, maka 1,2 miliar itu dibagi 5. Dan hasilnya itu dari perorangan itu mendapatkan 240 juta rupiah untuk setiap bagiannya. Maka pembagiannya itu menjadi Ibu Aminah itu mendapatkan 240 juta rupiah, sedangkan Ridwan juga seperti itu
Aminah juga mendapatkan 240 juta rupiah, Ilham juga mendapatkan 240 juta rupiah, sedangkan bagian Farah sebesar 240 juta rupiah itu masih dibagi dua kepada anaknya, kepada Rina dan Rudi, seperti itu. Jadi Rina itu mendapatkan 120 juta rupiah dan Rudi itu mendapatkan 120 juta rupiah. Nah, selain itu, di dalam kasus ini juga dijelaskan bahwasanya orang tua dari Pak Hasan itu tidak mendapatkan warisan. Hal ini karena masih ada ahli waris golongan pertama, sehingga golongan berikutnya itu tertutup hak warisannya, seperti itu. Jadi orang tua dari Pak Hasan ini tidak mendapatkan warisan dari harta dari Pak Hasan tersebut, karena masih ada keturunan dari Pak Hasan sehingga menutup hak warisannya yang lain, seperti itu. Dan terdapat dasar hukum yang digunakan dalam menyelesaikan kasus ini, itu salah satunya di pasal 832 KUH Perdata tentang pihak dan yang berhak menjadi ahli waris, dan juga pada pasal 1100 KUH Perdata tentang hak dan kewajiban ahli waris. Nah, dari kasus ini kita itu dapat memahami bahwasanya pembagian warisan itu dalam kitab KUH Perdata dilakukan berdasarkan urutan golongan ahli waris dan adanya prinsip penggantian tempat bagi keturunan ahli warisnya yang meninggal dunia terlebih dahulu sebelum pewaris tersebut. Nah, jadi kesimpulannya yaitu warisan Pak Hasan ini dibagi kepada istri dan anak-anaknya yang masih hidup dan cucu sebagai pengganti kedudukan ibunya yang telah meninggal dunia terlebih dahulu. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai kajian kasus hukum waris ini menurut KUH Perdata. Semoga penjelasan ini bisa menambah pemahaman kita tentang pembagian warisan dalam hukum perdata. Cukup sekian dari kami. Apabila dari awal hingga akhir terdapat banyak kesalahan, kami mohon maaf beribu-ribu maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.